Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar satu kami. Sebelumnya untuk perkenalan diri, perkenalkan saya Sinta Rosma. Saya Razik Pramadika. Dan saya Zaki Prasetyo Bayu Aji. Baik, langsung aja kita mulai jelasin dari database-nya dulu. Oke, ini sih. Oke, jadi di database ini kita punya dua tabel baru. Yang pertama ini ada tabel satuan, sama yang kedua ada tabel konversi. Nah, jadi kita pergi dulu ke tabel satuannya. Ini kita ke strukturnya. Oke, nah di tabel struktur ini, di sini ada yang pertama nama ID-nya. Yang pertama ada ID. Ini eh, di ID ini fungsinya sebagai primary care di database, di tabel satuan. Jadi di ID ini kita pakai auto increment yang biasanya kita gunakan untuk penambahan ID otomatis ketika menginput data baru. Nah, di ID ini tipe datanya kita pakai integer. Terus yang kedua ada nama. Nama ini tipe datanya varchar dengan panjang 50 karakter. Selanjutnya yang ketiga ada titik beku dengan tipe datanya integer juga. Yang keempat ada titik didih dengan tipe datanya integer. Oke, sekarang kita beralih ke browse-nya. Nah, di browse ini kita ada sesuai tadi ya di strukturnya. Yang pertama ada ID-nya, ada namanya di sini terlampir, ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reamer-nya, titik beku sama titik didihnya. Nah, titik beku dan titik didih di sini ini udah disesuaikan dengan rumus Soho yang sudah dimasukkan dengan berdasarkan ketentuannya. Oke, ini di tabel satuan. Sekarang kita pindah ke tabel konversi. Nah, di tabel konversi kita ke struktur dulu. Nah, di struktur ini kita punya ID juga di sini. ID-nya kita biasa pakai di sini pakai primary care ya di tabel konversi dengan tipe datanya integer. Terus di satuan ID-nya ini kita pakai foreign key. Habis itu tipe datanya pakai integer. Terus selanjutnya ada suhu dengan tipe datanya kita pakai integer juga. Sama yang terakhir ada kondisi. Ini tipe datanya varchar dengan panjangnya 50 karakter. Oke, di browse-nya. Nah, di browse-nya ini terlampir kan nih ada ID, ada satuan ID, ada suhu sama kondisi. Nah, kalau di satuan ID ini dua tabel ini tuh saling berrelasi untuk mengambil data pada tabel satuan supaya kita bisa menyesuaikan angka dari Soho yang dimasukkan untuk selanjutnya dikonversi. Kayak di satuan ID ini, tertera di sini kan dua ya. Nah, dua ini terlampir dia tuh berarti Fahrenheit. Nah, suhunya kalau misalkan kita masukin 10, berarti nanti di kondisi dia hasilnya adalah beku. Nah, kita coba aja misalkan kayak di bawah satuan ID-nya 1 itu rujuknya ke Celsius. Kalau misalkan kita masukin suhunya 32 berarti di kondisinya dia tertera normal. Itu sedikit penjelasan dari database-nya. Sekarang kita beralih ke prakteknya. Nanti akan dijelaskan oleh Razif dan juga Saki. Oke, yang pertama bisa dipersilakan untuk Razif jelasin prakteknya. Oke, saya di sini bakal jelasin satuan ya. Di satuan dulu. Nah, satuan itu terdapat, bentar. Satuan itu ada 4. Sebenarnya ya, satuan itu ada 4. Ada 5 sebenarnya. Ada satuan model. Nah, satuan model. Di sini ada satuan yaitu kontrolernya satuan. Nah,
dari atas misalkan di sini itu parameternya list. Nah, ini kan select data from table kategori. Itu apa aja yang mau diambil, ada ID, ada nama, ada titik beku dan titik didih. Nah, order by-nya by ID-nya. Terus outputnya apa? Outputnya list. Nah, outputnya list. Kemudian lanjut ke public function function insert. Nah, ini satuan insert. Nah, satuan insert. Kemudian ada public function insert save. Ini untuk menyimpan data. Nah, ini insert data ke table kategori. Itu yang ada ada nama, parameternya nama, ada titik beku yaitu tiku dan titik didih yaitu tidi. Oke. Nah, di sini redirectnya ke ke satuan. Balik lagi dia. Oke. Terus ada public function update-nya. Itu select data kategori yang dipilih, filter by ID. Nah, di sini berarti ngambil data. Ngambil data sesuai ID-nya gitu. Ini parameter ID. Jadi ngambil data tuh dari maksudnya nyimpen dia, bukan ngambil ya ngomong. Di table data ini yang diambil itu ID-nya aja. Tuh. Nah, di sini ada public function update save. Nah, ini kan public update save. Nah, di sini parameternya nama, this, requestnya itu ngambil variabel, get variabel, variabel apa yang mau diambil? Ya, ada 3 nih, ada nama, ada titik beku, ada titik didih. Nah, terus redirect tuh satuan, balik lagi. Selanjutnya ada satuan ini yang satuan insert, yang ini insertnya mau apa aja. Misalkan di sini ada tiku, ada titik didih, ada nama, ada 3 yang di input. Oke. Satuan listnya, nah satuan listnya itu di sini ada nomor, nama, titik buku, titik didih dan actionnya. Oke. Terus ada for each di sini gunanya satuan list di sini untuk mengulangi tampilan setelah setelah apa namanya tadi data dari satuan insert menginput data, dia balik lagi ke sini karena ngambil variabelnya nama, titik beku dan titik didih. Selanjutnya itu diupdate. Nah, diupdate itu karena di sini pakainya apa drop down. Jadi di sininya kita pakai select. Nah, kenapa di sini juga selected? Karena ini apa ngambil variabelnya gitu. Terus apa lagi ya? Oke. Ini hanya model. Nah, implementasinya pada satuan itu seperti ini. Nah, ini kan tadi udah dimasukin dari yang Sinta udah bilang ada. Oke, saya buat 2 aja. Ini sebentar. Nah, sebentar. Oke, nah. Guys, ini berarti ke satuan dulu. Oke, bisa di satuan. Nah, di satuan ini jadi insertnya bisa di sini bisa apa aja sebenarnya. Tapi karena udah disesuaikan nanti bakal dijelasin sama Zaki. Di sini kita nyesuaiin, kita masukin aja Celsius tapi dengan ketentuan rumus rumus suhunya tuh kita udah benar. Nah, misalkan di sini mau diupdate. Nah, di sini kan yang tadi dilihat di update-nya, di update itu ada selected nih. Ada select itu yang fungsinya buat drop down. Makanya ini di sini nah diupdate terus misalkan suhunya mau diupdate 10 gitu. Save. Nah, ini kita refresh juga balik. Nah, dia berubah jadi 10. Jadi ketentuan apa namanya? Suhunya itu bakal berubah di sesuai apa yang kita mau. Misalkan kayak titik bekunya, titik didihnya. Nanti ketentuannya berarti kalau misalkan di bawah 10 derajat itu udah beku. Sebenarnya kan tadi Celsius tuh berapa? Celsius 0 derajat. 0 derajat sampai titik didihnya 100. Titik didihnya 100. Sini refresh lagi. Refresh. Nah, oke.
udah 0. Kemudian tadi kalau mau masukin data baru ya. Nih data baru misalkan apa ya? Eh Raksa deh. Raksa. Titik bekunya nggak tahu. Pokoknya ini isi aja dulu coba. 70 titik didihnya eh 200 misalkan. Oke. Nah, ini kan masukin data baru lagi. Kita refresh lagi. Nah, di sini bakal ada ID baru yang isinya yang tadi kita input gitu. Sebenarnya bisa nginput manual lewat database-nya, bisa juga lewat localhost yang ini. Jadi bebas aja. Nah, jadi karena tadi nggak kepake juga ini saya delete aja. Ini persetujuan biar maksudnya kenapa adanya delete ini? Karena biar biar apa ya? Biar nggak langsung melakukan kesalahan yang fatal aja gitu. Oke. Nah, ini balik lagi, ini kita refresh lagi. Oke. Nah, tadi untuk apanya tadi ya yang bakal dijelasin sama Zaki nanti bakal dijelasin sama Zaki lanjutnya. Silakan Zaki. Oke, sekarang saya akan menjelaskan di bagian konversi. Sebelumnya kita akan membuka routes-nya dulu. Nah, di routes konversi itu yang pertama ada metodenya yaitu get, terus konversi menuju ke konversi list. Itu ada di controller. Nah, di controller ini ada public function list yang berisi list sama dengan this konversi model, terus select. Nah, di dalam select itu ada konversi.id, konversi.satuan underscore ID itu dari tabel konversi untuk join ke tabel satuan yaitu konversi satuan konversi.satuan underscore ID sama dengan satuan.id. Order by-nya order by-nya by ID terus define all agar semua datanya muncul. Kemudian balik lagi ke routes. Di routes yang kedua ada konversi uh, insert dengan metodenya get kemudian menuju konversi insert. Balik lagi di controller. Nah, di itu ada public function insert. Nah, di public function insert ini dia make $data underscore satuan untuk manggil satuan model yang ada di data sebelumnya. Kemudian outputnya yaitu data underscore satuan, tanda panah ke kanan $data underscore satuan, terus kemudian return view ke konversi insert. Ada di menu view itu, konversi view. Nah, itu di konversi insertnya di situ terdapat drop down di mana ngambil select name-nya satuan underscore ID, kemudian langsung di for each untuk melooping data dari satuan dan konversi untuk dijadikan satu dalam drop down yang dibuat. Kemudian ke routes lagi di routes ketiga itu ada konversi insert menuju ke konversi insert save dengan metodenya post. Balik lagi ke controller, konversi. Nah, di situ di insert save dia manggil ada empat parameter dan 4 variabel, yaitu satuan underscore ID dengan variabel satuan underscore ID, kemudian $satuan untuk variabel suhu, $nama untuk nama, $kondisi untuk kondisi. Kemudian di insert save juga terdapat if kondisional untuk
4 suhu yang sudah diberikan tadi. Yang pertama ada satuan ID 1 itu untuk Celsius yang sudah if else-nya sudah ditentukan oleh ketentuan yang ada, rumus ketentuan yang ada. Kemudian yang kedua juga sama, itu untuk Fahrenheit. Yang ketiga ada Kelvin dan yang keempat ada Reaumur. Kemudian kembali lagi ke Rauch. Rauch yang keempat yaitu konversi dengan metode GET. Kemudian ada segmen. Segmen ini digunakan untuk mengambil parameter agar yang lainnya tidak masuk dengan parameter $1. Itu menuju ke konversi update. Eh, Sebelumnya ke controller dulu. Sebentar sebelum itu. Nah, di public function update-nya di situ select data kategori yang dipilih yaitu $data, kemudian this untuk mengambil konversi modelnya yang diambil ID-nya dulu yang pertama, kemudian select data form table kategorinya yaitu $data satuan, $data underscore satuan, kemudian this untuk ngambil satuan model karena dia udah berelasi, kemudian ordernya dari nama dulu, kemudian find all karena untuk menampilkan semua data. Outputnya yaitu data, $data dan data underscore satuan, $data underscore satuan. Kemudian return view ke konversi update.php. Nah, di situ ada drop down lagi, ada 4 drop down dan menggunakan selected karena setiap update membutuhkan ID yang digunakan untuk update. Misalkan selected ID 1 berarti itu yang diupdate Celsius. Begitu juga 2 Fahrenheit, 3 Kelvin, 4 Reaumur. Dan kemudian di line 27 itu ada tombol button submit dan di line 28-nya ada untuk delete yang ada dialog alertnya dulu sebelum menghapus. Dan ya kembali lagi ke Roach. Di Roach-nya lagi itu ada konversi segmen yang delete, itu metodenya get untuk mendelete yang tadi. Kemudian sekarang ke controller, ada yang ketinggalan sedikit lagi. Uh, Terus ke bawah. Nah, di situ ada public function delete. Dia ngambilnya dari konversi model, delete, terus untuk menghapus data yang akan dihapus. Kemudian redirect lagi ke konversi. Sekarang pengimplementasiannya ada di localhost. Misal kita mau nambah data baru, kita klik insert. Nah, di situ kita misal mau nambah data Reaumur. Di drop down-nya kita pilih Reaumur, kemudian suhunya kita pilih misal 25. Kemudian jika sudah kita save, maka akan tampil di nomor 3 dengan satuan ID-nya 4 karena dia Reaumur, kemudian suhunya 25. Selanjutnya menunjukkan kondisi normal karena Reaumur titik bekunya ada di 0 derajat, titik didihnya ada di 80. Kemudian kita coba update. Nah, di update kita akan mengubah datanya. Misal dari suhunya 25, dari 25 menjadi -1. Kemudian kita save, maka dia berubah kondisinya menjadi beku karena di bawah 0 kondisi Reaumur akan menjadi beku. Kemudian juga bisa kita delete metodenya seperti yang tadi. Kita pencet tombol delete-nya, maka akan muncul dialog alert
dengan tulisan yakin mazeh. Jika kita ingin menghapusnya, kita klik OK. Kemudian tabel di konversi ini terhubung juga dengan yang ada di PHP MyAdmin. Coba dibuka tabel konversinya di situ. Nah, di tabel konversi ini juga datanya sama ya di browse-nya, sama kayak yang ada di localhost tadi, karena memang berhubungan satu sama lain melalui hubungan yang ada di database.php. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Eh, Penutup akan disampaikan oleh Razif. Sekiranya itu presentasi untuk tugas besar 1 pada mata kuliah pemrograman web 2 dari kelompok kita. Yang anggotanya saya ulangi lagi yaitu ada Sinta Rosma, ada Zaki Prasetyo Bayu Aji, dan saya sendiri Aziz Pramadika Sukandar. Jika terdapat kesalahan kata atau tidak sempurnanya dalam penyampaian presentasi, kita bertiga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.